Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Ya Allah! Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan, ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT di Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground
before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction. Sementara itu pemirsa, kota Al-Bireh di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh, tepi barat Gaza, kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemirsa, pemukim Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilya, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyebut desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Pemirsa, setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putrinya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga silat Al-Harithiyah sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut haru ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah. Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Pemirsa, sebuah pesawat jet bisnis yang mengangkut 6 orang jatuh di jalan tol kota Laredo, Texas, Amerika Serikat. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Pesawat jenis Cessna milik maskapai NetJets ini jatuh. 1 orang tewas dan sedikitnya 5 orang lainnya luka-luka. Pesawat yang terbang dari Meksiko menuju Austin tersebut jatuh di jalan tol setelah sempat melaporkan adanya gangguan teknis dan berupaya mendarat darurat. Saat jatuh, pesawat sempat menghantam sebuah kendaraan, namun pengemudinya dilaporkan selamat.